Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis. Saya dari program studi Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas tentang politik, HAM, dan demokrasi. Dan di sini ada yang namanya HAM, dan kita akan membahas poin-poin dari HAM tersebut. Yang pertama ada hak, selanjutnya ada hak asasi, yang ketiga ada definisi HAM, dan yang terakhir ada HAM menurut para ahli. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hak atau pengertian dari hak. Pengertian dari hak adalah klaim atau tuntutan yang dapat dibenarkan dari orang atau kelompok orang terhadap yang lainnya untuk memenuhi atau menghormati sesuatu. Selanjutnya, ada yang namanya hak asasi. Hak asasi ini bisa dikatakan juga dengan klaim atas sesuatu yang dimiliki dan dikuasai manusia sejak lahir, tumbuh, dan ada di dalam semesta ini. Nah, definisi hak asasi manusia atau definisi HAM. Di sini menurut undang-undang tentang HAM, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Bisa dikatakan misalnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara hukum pemerintah, karena setiap orang memiliki kehormatan serta perlindungan untuk menjaga martabat manusia. Nah, HAM menurut para ahli, saya mengambil tiga menurut para ahli. Yang pertama itu ada Marjono Resko Diputro, itu yang dikatakan hak-hak yang melekat pada manusia, sehingga tanpa hak-hak tersebut manusia tidak akan mempunyai martabat sebagai manusia. Itu yang dikatakan oleh Marjono Resko Putro tentang HAM. Nah, sedangkan HAM menurut Muladi mengatakan hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Sedangkan menurut Miriam Muniarjo mengatakan HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat, atau bisa dikatakan dengan dibawanya dalam kehidupan nyata, dalam hidup berkehidupan gitu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kasus pelanggaran dalam pemilu. Yang pertama itu ada pemilihan umum selain bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat, juga sebagai upaya memilih wakil rakyat dan wakil daerah. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu. Namun, pemilu merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan secara demokratis. Nah, pemilu juga menjadi bagian penting dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, kita telah berkali-kali berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan segala kompleksitas dan dinamika yang mengiringi prosesnya. Dan di sini saya mengambil contoh kasus atau contoh dari kasus pelanggaran dalam pemilu. Itu ada tentang money politik atau politik uang. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Nah, money politik ini juga bisa dilakukan dengan pembelian atau menggunakan uang dan barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Jadi bisa dikatakan politik uang ini adanya tuh di dalam kampanye, dan dia bisa dari menggunakan uang atau barang. Nah, selanjutnya ada money politik menurut para ahli. Money politik menurut para ahli, yang pertama ada Juliansyah 2007. Yang Juliansyah katakan tentang money politik ini, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi, atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.
dan ada yang dikatakan oleh Ahmad 2015. Menurut Ahmad, money politik ini tawaran keuntungan material partikulastik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan keinginan pasar, di mana proses pertukaran menjadikan konsepsi bahwa uang dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah pergerakan perubahan. Selanjutnya ada unsur-unsur politik uang. Yang pertama, ada penerimaan uang, harta atau barang, atau bisa dikatakan dengan penerima suap. Penerima suap ini orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Yang kedua, ada pemberian uang, harta atau barang. Ini bisa dikatakan dengan penyuap. Orang yang menyerahkan harta, uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap biasanya mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk menang pemilu, dan lain-lain. Yang ketiga, suapan berupa uang atau harta. Ini bisa dikatakan yang diberikan harta, harta yang dijadikan sebagai objek suap bermacam-macam, mulai dari uang, mobil, rumah, dan lain-lain. Dan di sini juga ada bentuk-bentuk politik uang atau money politik dalam pemilihan umum. Yang pertama tuh berbentuk uang. Bentuk money politik itu yang pertama dengan berbentuk uang. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak persoalan seseorang, untuk mengadilkan wacana strategi terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dan di dalam berbentuk uang juga ada yang namanya modus money politik. Ada 3 macam di sini modus money politiknya. Yang pertama ada saran kampanye dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker, dan kaos. Yang kedua ada dalam pemilu. Dalam pemilu ini mempunyai tindakan money politik, misalnya distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai. Dan yang ketiga bantuan langsung. Bantuan langsung ini pemberian dari calon untuk kelompok tertentu dengan mengirimkan proposal dengan menyebutkan jenis bantuan dan besar yang diminta. Yang kedua tuh ada berbentuk fasilitas umum. Politik pencitraan dilakukan para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihnya. Politik citra melalui jaringan politik ini tidak hanya dijalankan oleh calon-calon baru, tetapi juga oleh calon-calon yang ingin mencalonkan diri lagi sebagai pemilihnya. Nah, menurut Irwan, ada yang namanya strategi politik uang. Ada 2 jenis strategi yang digunakan dalam money politik ini. Yang pertama tuh ada serangan fajar, dan yang kedua tuh ada mobilisasi massa. Nah, serangan fajar ini digunakan untuk menggambarkan bentuk kebijakan politik untuk memberi suara dari satu atau lebih individu untuk menarik kandidat untuk mengisi posisi kepemimpinan politik. Serangan fajar umumnya menyasar kalangan menengah ke bawah dan sering dilakukan menjelang pemilihan umum. Nah, yang kedua ini ada mobilisasi massa. Mobilisasi massa ini biasanya terjadi pada saat kampanye yang melibatkan aksi unjuk rasa besar dengan mengiyorkan sejumlah uang untuk merevitalisasi kampanye partai politik. Dan uang tersebut biasanya digunakan untuk transportasi, kelelahan, dan makanan dengan harapan masyarakat yang datang saat kampanye akan memilihnya di pemilu nanti. Kesimpulan yang saya ambil dari politik HAM dan demokrasi tentang kasus pelanggaran pemilu dan contoh kasusnya tentang money politik, kesimpulannya adalah faktor terjadi praktik money politik yaitu faktor ekonomi, faktor ketidaktahuan, faktor tekanan, dan juga karena ikut-ikutan karena merasa sesuatu yang biasa. Selain itu, alasan pengetahuan tidak tahu bahwa jual beli hak suara melanggar norma moral dan agama berkaitan dengan pola budaya suatu masyarakat. Nah, pengambilan kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat terhadap pendidikan politik agar mengurangi kecurangan yang terjadi di money politik masyarakat. Yang selanjutnya itu ada saran. Saran menurut saya ambil saran dari ini.
Bagi partai politik, hendaknya memaksimalkan fungsi-fungsi partai yang berkaitan dengan komunikasi, partisipasi, dan sosialisasi untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, tidak melakukan praktek money politik. Nah, bagi masyarakat supaya tidak mau menerima praktek money politik yang dilakukan oleh partai politik agar tidak menyesal untuk kedepannya dan tidak golput dalam pemilihan, dan juga harus peka terhadap partai politik. Sekian dari presentasi saya atau video saya ini salah satu juga nilai akhir final saya. Terima kasih juga untuk Ibu Aminah selaku dosen dari mata kuliah Politik HAM dan Demokrasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.